Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 beranggotakan Muhammad Rena AS, Cici Nur Pasha, Dwita NP, dan Himahalia. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan proyek kewarganegaraan yang telah kami lakukan pada hari sebelum-sebelumnya. Kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik untuk penggerakannya dan digunakan untuk transportasi darat. Umumnya, kendaraan bermotor menggunakan mesin pembakaran. Namun, motor listrik dan mesin motor jenis lain, misalnya kendaraan listrik, hibrida, dan hibrida plug-in, juga dapat digunakan. Kendaraan bermotor memiliki roda dan biasanya berjalan di atas jalanan. Jenis-jenis kendaraan bermotor dapat berbagai macam, mulai dari mobil, bus, sepeda motor, kendaraan off-road, truk ringan, sampai truk berat. Klasifikasi kendaraan bermotor ini bervariasi tergantung masing-masing negara. Next. Merokok. Perilaku merokok membuat masalah kesehatan sebab bisa menimbulkan berbagai macam penyakit yang dapat menyebabkan kematian. Perilaku merokok merupakan kebiasaan yang sudah menjadi umum di kalangan masyarakat. Sekalipun merokok dapat menimbulkan kebiasaan buruk, akan tetapi merokok sudah menjadi hal yang wajar karena terlihat tren dan gaul serta bisa untuk membuat pikiran santai. Masyarakat yang sebagian perokok aktif melontarkan pernyataan bahwa tidak merokok sama saja tidak gaul. Kondisi ini mengenai rokok terdapat kandungan rokok yang bersifat adiktif. Pengendara sepeda motor. Pengendara sepeda motor adalah pengendara yang paling banyak ditemui dimanapun. Oleh sebab itu, tak sedikit pengendara sepeda motor yang melakukan tindakan tidak nyaman di lalu lintas. Pokok permasalahan yang kami bahas di sini adalah pengemudi sepeda motor yang merokok saat berkendara. Hal-hal berisiko dapat terjadi seperti yang pertama, rawannya terjadi kecelakaan lalu lintas, kedua, membahayakan lalu lintas serta pengemudi lain, ketiga, membuang bekas rokok yang menyebabkan lalu lintas menjadi kotor, keempat, bisa menyebabkan ledakan jika ada suatu kebocoran di pengendara lain atau kendaraan sendiri. Hasil wawancara terkait permasalahan yang diangkat. Menurut pendapat Pak Lili terkait hal ini, beliau mengatakan menyetir sambil merokok dapat membuat celaka, bukan hanya orang lain, melainkan juga untuk kita sendiri. Pak Lili juga memberikan saran agar pengendara tidak boleh egois, harus saling menjaga untuk keselamatannya. Menurut pendapat Pak Juju, beliau mengatakan merokok sambil berkendara itu tidak boleh, soalnya berbahaya. Beberapa kali juga beliau menegur orang-orang yang melakukan tindakan tersebut, tetapi respon pengendara malah memarahi Pak Juju. Pernah kejadian di Lengkong kecil merokok sambil menyetir kena mata lalu jatuh, sambungnya. Larangan merokok saat berkendara. Menurut Peraturan Menteri Perhubungan Indonesia, terdapat pasal yang mengatur larangan merokok saat berkendara, yaitu mengenai larangan melakukan aktivitas yang mengganggu konsentrasi dalam mengemudikan kendaraan bermotor dalam berlalu lintas. Sanksi yang dikenakan sebesar Rp750.000 atau kurungan selama 3 bulan sesuai dengan pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Berdasarkan penjabaran tersebut, menjelaskan kegiatan merokok saat berkendara berdampak tidak baik bagi yang merokok dan tidak merokok. Tidak hanya bagi kesehatan, namun juga berbahaya pada tingkat konsentrasi pengemudi dalam berkendara. Sebagai contoh ialah asap rokok yang mampu menghalangi pandangan pengemudi di belakangnya ataupun di sampingnya. Begitu pula abu dari pembakaran tembakau tersebut dapat mengganggu pandangan pengendara lain. Namun, hal ini sangat disayangkan karena masih banyak pengemudi yang merokok saat berkendara. Ini juga didukung oleh kurang tegasnya aparat penegak hukum di lalu lintas, juga kurang kuat dan kurang diterapkannya sistem hukum yang memuat pasal larangan merokok saat berkendara, yang membuat para pelaku jadi bebas berbuat sesuai apa yang mereka mau tanpa memperhatikan keadaan sekitar, baik keselamatan diri sendiri atau keselamatan orang lain. Dan jarang pula ada yang mengetahui bahwa hukum dan pasal dari larangan merokok saat berkendara itu ada di dunia. Oleh karena itu, kurangnya kesadaran menjadi poin paling utama dari adanya tindakan-tindakan yang berlanjut seperti ini. Tidak hanya bergantung pada aparat penegak hukum lalu lintas, tetapi adanya kesadaran dari manusia-manusia itu sendiri dan juga sikap tegas para aparat bisa membuat hukum dan pasal ini berjalan sesuai dengan apa yang seharusnya.
Kesimpulan dari presentasi ini adalah, dari pembahasan di atas, kita dapat menarik benang merahnya bahwa merokok banyak sekali membawa dampak buruk, apalagi jika dilakukan saat berkendara. Meskipun sudah ada pasal yang menegaskan tentang larangan merokok saat berkendara, hal ini dianggap tidak ada oleh masyarakat, sehingga pasal ini pun seperti tidak ada di dunia. Tetapi yang bertanggung jawab bukan hanya aparat saja. Perihal ini menjadi tugas utama bagi masyarakat untuk menanamkan kesadaran dan bisa lebih menghargai, juga saling menghargai satu sama lain. Dan juga saling menjaga satu sama lain. Merokok boleh, tapi jangan sampai merugikan orang lain ya. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Jujur di sini itu sebagai enggak sebagai keamanan di sini, cuman parkirin. ingin mewawancara ya Bapak, maaf mengganggu waktunya. Kan sekarang banyak ya pengemudi yang merokok sambil menyetir. Nah, bagaimana Pak tanggapan Bapak terkait pengemudi yang merokok sambil menyetir? Ya kalau sekarang nggak boleh sih. Ya, kalau ketemu ya saya keluar. Soalnya kan itu sekar, kena mata. Pernah terjadi di daerah itu tuh yang kecil. Kalau balik nyetir, dalam matanya jatuh. Gitu. Kadang tergol. Kadang yang suka mobil suka ada atau ya gitu, kadang bisa videoin karena sama nggak tahu lah, ada yang ngomongin diviralin gitu. Itu nggak boleh sih sebenarnya. Potong mau nyetir merokok mau kena sekali kena yang di belakang kena mata bahaya. Iya gitu. Kan hal yang terjadi pasti bakal kecelakaan. Ya. Untuk saran dari Bapak sendiri kira-kira di dalam kasus tersebut ya apa Pak? Ya lebih baik jangan merokok biasa, jangan kan banyak. Itu kan pernah saya markirin kan dia enak, janganlah merokok, main HP nggak boleh. Pernah tampak udah saya bukan pasti salah ya, saya tinggal tegur bapak mungkin jangan main HP, itu kan enak pada anak-anak pas belain gitu. Itu nggak boleh sih merokok, main HP dalam kendaraan nggak boleh. Kecelakaan itu banyak lah terjadi gitu ya, yang gitu-gitu dia yang dimarahin, yang ditilang ada, itu nggak boleh. Itu pesan saya. Makasih ya Bapak, maaf waktunya.